Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Firoh. Kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku? Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, disiapkan buku dan alat tulisnya. Buku salam. Kali ini kita akan belajar bab 4, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dibuka halaman 166 ya anak-anakku. Kita akan belajar tentang yang pertama, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, teladan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Nah, nanti kita akhiri dengan latihan soal. Anak-anakku, yang pertama, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu ada peristiwa-peristiwa. Yang pertama, keluarnya cahaya terang benderang di kota Mekah. Yang kedua, padamnya api abadi sesembahan kaum Majusi di negeri Persia. Nah, di sana ada kaum Majusi yang menyembah api. Nah, apinya itu beribu-ribu tahun tidak padam. Nah, tiba-tiba padam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, penyerangan pasukan bergajah. Oke, diingat kembali ya anak-anakku. Penyerangan pasukan bergajah dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Ya, tujuannya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian Allah mengirim burung ababil yang membawa kerikil dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah. Kira-kira hancur enggak ya anak-anakku? Hancur semuanya. Nah, peristiwa penyerangan pasukan bergajah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Nah, nanti dibuka Al-Qur'annya, dibaca, disimak bersama-sama dengan ayah atau bunda. Nah, anak-anakku, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan tahun gajah. Iya, karena menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ada peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Nah, itu tadi peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah.
hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ya, betul sekali. Nah, pada buku kalian itu halaman 167 tertera lahirnya tanggal 20 April tahun 751 Masehi. Itu diganti. Itu salah ketik anak-anakku. Selanjutnya, masih kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Abdullah. Ibundanya bernama Siti Aminah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Dan nama pamannya Abu Thalib. Oke. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim ibunda beliau, Siti Aminah, dalam keadaan yatim. Nah, iya, dalam keadaan yatim. Beliau sudah ditinggal oleh ayah yang bernama Abdullah. Nah, ayah Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, setelah kemudian lahir Abdul Muthalib, siapa aja tadi? Kakeknya. Kakeknya merasa sangat senang. Nah, Abdul Muthalib bergegas datang ke rumah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, dan menggendong cucu kesayangannya. Nah, Abdul Muthalib membawa cucunya itu ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cucunya. Nah, beliau memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Kakek beliau, jabatan kakeknya, tadi kakek bernama Abdul Muthalib. Nah, jabatannya ahlu as-siqoyah, pengawas sumur Zam-Zam. Ya, jadi kakek Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai pemimpin yang mengatur pembagian air Zam-Zam kepada tamu yang sedang melakukan ibadah haji di Mekah. Nah, Abdul Muthalib disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Anak-anakku, tradisi masyarakat Arab, anak-anak yang baru lahir disusukan kepada wanita desa. Nah, tujuannya agar tumbuh sehat, memiliki sopan santun yang baik, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Beliau disusui oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah. Nah, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Semasa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian atau irhas. Yang pertama yaitu sering didatangi malaikat Jibril yang mengucapkan salam kepada beliau. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nah, yang ketiga, selanjutnya pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada
ibunya. Siapa? Siti Aminah. Nah, Siti Aminah membawa Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah di Yasrib atau di kota Madinah, ditemani oleh Ummu Aiman. Nah, dalam perjalanan pulang, Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, sakit dan wafat. Kemudian dimakamkan di desa Abwa. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Ya, sudah ditinggal wafat oleh ayah dan bundanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Ya, pada usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah keluarga yang kurang mampu. Ia sangat mencintai Nabi Muhammad dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Pekerjaan Abu Thalib yaitu ahlu asikoyah, yaitu mewarisi pekerjaan ayah beliau, Abdul Muthalib. Ahlu asikoyah apa itu tadi? Yaitu sebagai pengawas sumur Zam-Zam. Nah, itu tadi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan belajar tentang teladan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Nah, segala cobaan yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak mampu membentuk sifat yang mulia. Nah, sifatnya apa saja? Yang pertama, mempunyai mental kuat. Ya. Yang kedua, mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai sifat rajin dan selalu bekerja keras. Yang keempat, mempunyai sifat pemberani. Dan yang kelima, mempunyai sifat sabar. Itu tadi sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, anak-anakku, kita simak video berikut ya. Oke. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraham, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah.
Pada saat itu, ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan! Tuan! Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Ada apa? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku. Kasihan, engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad. Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim. Bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian, Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau, istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi, suamiku. Insya Allah, kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa, suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul, suamiku. Tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istri. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih, Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya.
Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah, sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yastrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yastrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat menyayanginya itu, meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih kepadanya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Itu tadi video penjelasan lebih lanjut. Bagaimana? Lebih mengerti ya anak-anakku? Selanjutnya kita latihan soal. Kerjakan soal pada link berikut ini ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga bermanfaat. Dari Bu Vira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.